Podcast Agi, saatmu beraksi. Teman-teman atau bapak-bapak dari DKM, kalau kita dengar Taci kira-kira yang pertama apa, Pak? Juara dominasi. Astra Gema Islami siapa juaranya, Pak? Kambing Cup Futsal siapa, Pak? Amalia Astra Award? Saya udah terjawab, Pak. Saya udah nih. Jangan, Pak. Nah, hampir beberapa kompetisi ya yang ada di Amalia Astra itu Taci itu sering banget jadi juara gitu. Nah, di sini kita akan bongkar. Di sini kita akan ngobrol caranya gimana sih Pak Eko Taci itu di setiap kompetisi yang khususnya di Amalia Astra bisa membangun tim juara. Gimana tuh, Pak? Teman-teman operator boleh sambil ditampilin slide-nya ya. Ya, Pak Eko silakan, Pak. Oke. Saya deg-degan, Pak, menjawab seperti ini, Pak. Ada slide-nya loh, Pak, biar membantu kita. Boleh, ya, nanti ditampilin, oke. Yang tim juara dulu, Pak. Yang slide berikutnya berarti ya? Iya. Next. Nah, ini dia, silakan, Pak. Ini, Pak, saya cerita sedikit mungkin buat inspirasi DKM yang lain. Jadi kita gabung dengan ya itu untuk Agi itu dari 2016, Pak. Ya memang cukup lama. Nah dari 2022 itu ya kita nggak pernah juara umum, Pak. Tapi tetap masih ada juara-juara di situ, Pak. Juara satu tingkat percabangnya gitu. Nah kita punya mimpi, Pak, di 2023 itu harus memboyong piara bergilirnya, ya. Nah, strategi yang kita ambil adalah yang pertama kita harus sinergi dulu dengan BOD, karena dengan sinergi dengan BOD akan membuat sedikitnya lancar lah. Nah, jadi top down ya, Pak. Ya. Nah, dari situ sudah diresmikan, sudah mau sinergi dengan para BOD itu, ya. Kita kembali lagi ke tengah, Pak. Kita coba diskusi lagi dengan para leadernya, para foreman dan para supervisornya. Jangan sampai ketika atlet itu latihan malah dijegal gitu atau nggak bolehin, ya. Nah dari situ itu coba berkolaborasi dengan mereka yang punya line, ya. Line kita lumayan banyak, Pak, di produksi itu. Nah dari situ sudah dapat permohonan boleh untuk latihan. Nah dari situ kita coba bangun semangat untuk latihan, Pak. Nggak gampang, Pak, untuk melatih anak-anak Gen Z ini kan gitu. Ya kalau kata anak-anak muda sekarang ya kalau nggak ada makanan, ya nggak ada reward, ya bisa jadi ya nggak jalan itu. Ya udah kita dari DKM itu mengkolaborasi, Pak. Gimana nih DKM nih? Kalau memang dia latihan, ayo kita tongkrongin yuk bareng-bareng. Ya, kita tongkrong dari futsal, dari bulu tangkis, dari itu kita tongkrongin, kita ajak ngopi bareng ya. Habis latihan itu kita coba ngobrol-ngobrol. Nah, ini kita ada Agi loh, kan gitu. Ya. Ayo siap, kan gitu. Nah, dari situ terciptalah ya. Buah dari latihan selama 2016 sampai 2022. Nah 23 dan 24 kita alhamdulillah meraih, Pak, juara umum. Tepuk tangan. Ya. Tapi tahun depan kayaknya kita di blacklist, Pak. Nggak boleh ikut lagi. Ya, sebentar Pak Eko. Jadi bapak-bapak yang belum tahu nih ya, kalau di perlombaan Kambing Cup ataupun Agi itu kan ada juara bergilir, piala bergilir yang dibawa pulang oleh si pemenangnya tersebut gitu ya. Tahun lalu pas kita ngambil pialanya di Taci, itu pamitnya PIC dari Taci, Mbak Ria pada saat itu, ini piala kami pinjemin ya. Beneran besoknya balik lagi ke Taci, Pak. Gitu. Jadi back to back apa hat trick, Pak, yang pas Kambing Cup kemarin? 3 kali ya? 2 kali. Oh 2 kali ya? 3 kali besok kalau boleh. Jadi kalau di ini Pak Riza di Taci futsal itu dia kayak Real Madrid di Liga Champions gitu, Pak. Maaf saya Real Madrid soalnya, Pak. 2 kali juara beruntun terus gitu.
Gitu ya Pak. Iya. Silakan dilanjutkan lagi Pak. Mungkin itu saja, Pak. Itu dulu. Iya, itu dulu. Oke. Karena terbang. Berarti yang pertama tadi adalah sinergi dengan manajemen dulu ya Pak, agar aktivitas untuk menunjang aktivitas misal perlombaan di AGI ataupun di Kambingkap itu memang disupport dan tidak dilarang. Jadi itu kuncinya teman-teman, yang mau timnya juara berarti harus membuka komunikasi dulu dengan manajemen. Oke ya. Nah, saya masih ke Pak Eko. Pak, kan kita sinergi dengan JAA kan sudah cukup lama dan cukup banyak ya Pak. Nah, kira-kira yang sudah dilakukan oleh TACI itu tuh apa aja sih Pak yang sudah disinergikan dan manfaatnya apa yang dirasakan oleh TACI? Baik, Pak. Slide yang depan minta tolong. Ya. Back slide pertama. Iya. Ya, ini ya Pak ya. Dari kita sinergi dengan YAA itu ada 11 program Pak. Ya. Ya, di sini di slide-nya ada 11 program, namun ada salah satu yang saya terkesan Pak. Karena selama ini saya melihatnya adalah biasa-biasa aja, namun ini yang luar biasa. Salah satunya ini Pak, pembinaan beasiswa yatim. Ya, ini dikelola dengan Yayasan Astra dan kita berkolaborasi. Dan ternyata kita di ring 1 itu dapat 25 anak yatim binaan ya dengan TKI. Nah, dari situ pikir saya itu hanya disumbang ya. Ternyata enggak, Pak. Ya. Yang terkesan saya nih, Pak ya, dari mereka itu 25 anak itu diajak jalan-jalan, Pak. Ya, happy trip. Nah, senang sekali dia, ya. Nah, yang keduanya lagi diajak kalau mau lebaran itu ya diajak ke mall. Ya, saya terkesan Pak. Terkesannya kenapa? Kalau anak sendiri biasa Pak. Ya. Tapi saya nganter itu dengan anak orang dengan kondisi yatim ya. Ya. Netes Pak air mata kita. Ya. Begitu bahagianya mereka itu dengan kondisi apa? Orang kita kalau nggak salah 300.000 ya Bu Rina ya. 300.000 dia suruh milih apa aja yang dia mau. Ya, mau baju, mau buku ya. Memang ada yang dibatasin sih, nggak boleh beli sesuatu yang nggak berguna sih. Ya kayak mainan itu dia nggak boleh. Nah, itu kesan saya luar biasa terhadap YAA ini Bu. Ya. Jadi saya pikir terus berkolaborasi Bu, banyakin program tentang anak yatim ini. Karena waktu itu sempat kita undang 25 anak-anak itu ke TKI biar para karyawan itu tahu bahwa ini loh 25 anak binaan dari Astra itu kita kelilingin, kita ajak keliling ke plant tour ke pabrik kita biar tahu loh ini bapak-bapak yang menyantuni dari 25 anak ini kerjanya seperti ini. Iya. Gitu. Tahu namanya kompresor, tahu yang namanya prosesnya AC, ya kita jelasin semua gitu. Dan begitu saya balik tanya, ternyata dia sangat ya bersyukur dan senang ya melihat bapak-bapak itu kerja di TKI itu bisa menyantuni mereka gitu ya. Tapi tetap saya minta doanya dari anak-anak itu untuk tetap selalu jaya ya TKI itu gitu. Mungkin itu deh. Terima kasih. Podcast AGI, saatmu beraksi.